Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamasuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal faslun fi adabi qadha'il hajah. Pasal menerangkan tentang adab-adabnya menunaikan hajat. Maksudnya kencing atau berak. Hukumnya apa kencing sama berak itu? Kencing sama berak hukumnya apa? Wajib. Hah? Apa? Ente kalau nggak kencing nggak berak haram. Coba ente, gua nggak mau kencing seminggu gitu, ente tahan gitu, gimana? Makanya lu tahan, gua nggak mau kencing seminggu gitu, haram, bisa rumah sakit ente gitu loh. Wajib gitu loh. Kenapa? Menjaga kesehatan diri kamu gitu loh. Nah, ada hal-hal yang disunahkan ketika ngelakuin itu, gitu maksudnya. Bukan kencingnya, beraknya sunnah, bukan. Wajib justru, gitu. Yustahabbu liqadha'il hajah. Baulan au ghaiton, baik itu buang air kecil ataupun buang air besar. Apa kesunahan yang pertama? Ayal basa na'laihi wa ayastura ra'sahu, memakai sendal dan menutup kepalanya. Disunahkan menutup kakinya dan menutup kepalanya. Kenapa? Berdasarkan hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ini langsung dipraktekkan oleh Nabi. Hadis yang banyak hadisnya, bagaimana sahabat meriwayatkan Nabi kalau qadha hajah mesti pakai penutup kepala dan pakai sendal. Apa hikmahnya? Tempat-tempat itu adalah sarangnya jin. Jin masuk ke tubuh kita melalui kepala dan melalui kaki. Dengan ditutup kepala, tutup kaki, menghalangi masuknya jin. Jadi jin itu nggak bisa lagi memasuki diri kamu karena ditutup jalannya. Pakai apa nutupnya? Apa aja? Peci boleh, topi boleh, udeng-udeng
boleh. Apa yang penting ditutup. Kalau nggak ada pakainya apa? Tangan. Yang penting ditutup, disunahkan gitu. Jadi topi boleh, lo nggak ada topi pakai, yang penting masuk. Gitu. Disunahkan nutup kepala dan pakai sendal. Pakai sepatu gimana? Ya terserah. Wa ayahuda ahjarol istinja, dan disunahkan lagi mengambil batu-batu untuk istinja. Jadi kalau mau masuk kamar mandi itu disunahkan bawa batu. Ini dulu. Jadi ada batu khusus untuk istinja. Udah disiapin gitu loh. Di depan kamar mandi atau ente siapin di mana, ketika masuk itu sudah kamu bawa. Hah? Iya enggak, sunnah atau sunnah menggunakan batu untuk istinja. Jadi kalau ada pilihan, ini ada batu, ada air, ini memilih pakai batu boleh doang, pakai air doang boleh. Yang lebih baik pakai batu terus pakai air. Itu sunnahnya begitu. Nah sekarang repot, pakainya apa? Ya pakainya tisu. Batu di situ maknanya sesuatu yang keras, termasuk kain ataupun tisu. Kalau sekarang nih bawa batu kemari kan repot, ambil. Apa gunanya? Kalau pas masuk kamar mandi air nggak ada, ini sudah punya tisu atau batu. Main masuk, tisu nggak bawa, air nggak ada dalam, mati pumpnya, gimana? Keluarnya kopet berarti kan? Jadi disunahkan menyiapkan itu gitu loh. Dan disunahkan menyiapkan air, bawa air, nah kebutuhannya itu. Jadi udah disiapkan apa-apa yang diperlukan untuk qada'il hajah. Terus wa yuqaddima yasarahu inda dukhuli, dan hendaknya mendahulukan kaki kiri ketika masuk. Walaupun itu WC-nya baru, belum pernah dipakai. Walaupun kamu nggak punya hajat apa-apa untuk masuk, cuman mau ganti lampu, mau ngambil yang ketinggalan, tetap disunahkan pakai kaki kiri. Wa yumna inda khuruji, dan keluar menggunakan kaki kanan. Ulama-ulama salaf dulu itu sampai kalau masuk lupa kanan, keluar lagi, balik kaki kiri gitu. Mau keluar lupa kiri, balik lagi pakai kanan. Untuk apa? Membiasakan. Kalau biarin lah, nggak terbiasa nanti. Sengaja dia ngulang untuk selalu membiasakan. Termasuk masuk kaki kiri itu apa? Ya semua tempat-tempat yang jelek. Tempat-tempat yang jelek itu apa? Ya diskotik, ya tempat-tempat bang, apa aja. Iya. Tempat pemandian. Pemandian itu ya umum pakai kiri.
tempat pembuatan emas. Tukang sepuh emas, dia mau ke situ pakainya ini. Karena tempat pembuatan emas, tempat yang haram-haram di situ. Jadi apapun yang kalau masuk ke masjid ya kaki kanan, majelis taklim kanan. Ente mau apa? Masuk ke rumah kamu kanan, keluarnya nanti kiri gitu. Jadi dibiasakan seperti itu tentunya. Wa kadza yaf'alu fi sahra. Begitu pula pakai kaki kanan pakai kaki kiri masuknya pada sahra. Sahra itu tempat lapang yang memang digunakan untuk buang hajat. Kalau di sini ini nggak pernah ketemu. Kalau dulu saya ke Madura ada di tempat lapang memang khusus, dia gali, tutup atasnya, ada lubang di situ buat ini terbuka begini, nggak ada apa bangunan apa-apa, tembok nggak ada. Itu namanya sohro gitu loh. Nah di Arab, oh itu padang pasir, sebenarnya bukan padang pasir. Jadi tempat terbuka yang dikhususkan buat buang hajat. Bukan terus, oh ini kalau mau ke sohro padang pasir pakai kaki kiri, enggak. Bukan padang pasir secara umum, bukan, tapi tempat yang dikhususkan untuk buang hajat. Dimanapun, mau di lapangan, mau di hutan yang terbuka, nggak ada apa namanya bangunannya. Ketika menuju ke situ, dahulukan kaki kiri. Ketika keluar, pakai kaki kanan. Wa alla yahmila zikrallahi ta'ala, dan hendaknya tidak membawa zikrillah. Artinya enggak membawa tulisan-tulisan masuk ke situ. Yasin atau tulisan apa? Cincin yang ada tulisannya atau apapun yang ada tulisannya jangan dibawa masuk ke kamar mandi tempat tersebut. Atau apa mengucapkannya, ngucapin nama-nama yang mulia, lafaz-lafaz yang mulia di kamar mandi itu diharamkan. Lah kalau saya lupa gimana, Beb? Nama-nama yang mulia itu apa contohnya? Ya nama malaikat, nama nabi, apalagi nama Allah, sampai namanya wali-wali. Syekh Abdul Qadir, Imam Syafi'i, Imam Asy'ari, Syekh Muqaddam disebut di kamar mandi, maka ini diharamkan. Lah kalau saya sampai lupa, tahu-tahu masuk tongkrong, ingat di kantong saya ada tulisan atau lafaz, terus gimana? Tutupin. Disunahkan tutupin ketika buang hajat. Terus wa ya'tamida ala yasarihi, dan bertumpu pada kaki kirinya. Sunahnya ketika buang hajat, bertumpu pada kaki kiri. Kaki kanannya diangkat, kaki kirinya untuk napak. Kalau di Hadramut, tempat untuk buang hajat itu yang kanan lebih tinggi. Kalau kita kan rata. Di Hadramut kanannya tinggi. Kalau dia nggak tahu ini bingung, nih orang gimana sih kok kanan tinggi, saya keledong enggak. Artinya ketika ente kakinya kan harus begini, kan ditinggiin, nggak perlu jinjit, cukup napak, tapi tumpuannya ke kaki kiri gitu loh. Untuk apa? Memudahkan keluarnya hadiah
Tuh. Jadi kencing ataupun buang air besar itu. Lah kalau sekarang klosetnya duduk, mau miring kiri kan nggak bisa, ini masa mau bisa? Klosetnya kloset duduk. Ini bisa pada kloset yang jongkok. Kalau kloset duduk nggak bisa lagi begitu. Kalau di jongkok bisa ini praktek begini. Di tumbuhannya kaki apa? Kiri. Terus wa ayyub'ida, dan disunahkan menjauh dari orang-orang saat kamu kencing ataupun saat kamu apa? Buang air besar. Biar apa? Nggak ada suaranya, nggak ada kedengaran gemericiknya. Atau orang-orang menjauh dari kamu. Sunahnya gitu. Orang-orang bisa menjauh. Ya, kalau intinya nggak bisa menjauh, orang lain yang menjauh. Hingga tidak sampai terdengarnya disunahkan. Wa yastatiro, dan disunahkan menutup, hendaknya menutup dirinya. Menutup diri itu maknanya biar enggak kelihatan gelembreng-gelembreng. Ya. Seberapa nutupnya? Kalau kamu jongkok, maka tutupnya cukup 40 cm, 2/3 dhira. Ini seginilah. Yang penting barang kamu nggak kelihatan. Kalau kamu kencingnya berdiri, ya berarti sepuser tutupnya. Kamu mandi atau apa, puser. Kalau kamu jongkok, cukup ketika kamu jongkok selutut kamu lah gitu loh. Jadi orang nggak bisa ngelihat kamu. Terus penutupnya itu jaraknya dari kamu 3 dhira atau 1,5 meter. Nggak boleh penutupnya pintu sana, kamu di sini beraknya gitu loh. Haram. Jadi, dari penutup itu jarak kamu deket maksimal 1,5 meter atau 3 dhira. Kalau bisa lebih dekat. Nah, sekarang orang kamar mandinya 5 meter persegi, Bib, gimana? Hah? Kamar mandi. Kamar mandi yang gede begitu biasanya yang buat hajatnya ya dikotain dikit, khusus di pojok gitu loh. Nanti sebelah sana buat mandi, sini buat olahraga gitu loh. Mau senam kayak mau kayang di situ. Lah kalau nggak ada pakai apa? Nggak ada penutup pakai apa? Sarung. Pokoknya kerubutin biar nggak kelihatan. Jangan main cincing aja, udah rostrong di situ. Tutupin walaupun pakai pakaian kamu. Yang penting tertutup. Gitu. Nggak sampai ya kan kalau kita di pinggir kali kan ada itu tempat, helikopter kan, ini ada kan helikopter tuh,
Ini seberapa segini paling kan? Ya. Nah yang repot kalau pakainya tangga doang. Pinggir kali tangga doang, ini turun tangga. Nah, tangga tarik lagi naik. Itu pakainya apa? Ya tutupin badannya gitu loh, biar enggak kelihatan. Terus wala ya bula prima irokit, dan hendaknya tidak kencing di air yang tergenang. Air tergenang itu apa? Empang atau ada kubangan. Berarti di air yang tergenang. Wa qalilin jarin, atau air sedikit yang mengalir. Ada air sedikit tapi airnya ngalir, kayak di mana tuh? Kali di desa-desa ada kan ngalir tuh, ada batu-batu, ada apa? Nggak disunahkan kamu kencing di situ, di air yang mengalir. Ada ulama ngomong, itu kan hadisnya ada dilarang kita kencing di air yang tergenang. Oh, yang dilarang apa? Kencing. Ya udah, dia kencing di ember, habis itu airnya buang ke empang. Ini mau helah maksudnya. Kan saya nggak kencing di situ, buang airnya. Ini sama aja namanya. Jadi air yang mengalir juga tidak diperbolehkan kamu kencing di situ. Nggak apa-apa, Bib, kan airnya mengalir. Bukan nggak apa-apa, nggak boleh. Kalau itu WC kan airnya ada di situ. Itu termasuk berbis tergenang nggak? Ada apa? Itu kan memang tempat buang di situ, dikhususkan. Lah ini kan air yang nggak diusahakan buat itu, enggak. Ada air di luar lo kencingin. Kalau di situ memang dikhususkan buat itu, gimana sih? Jadi dimakruhkan ya kencing di tempat air yang tergenang atau air yang mengalir. Lah kalau air yang banyak yang mengalir, air banyak yang mengalir gimana? Ya nggak apa-apa, kali gede lo kencing nggak masalah. Air tergenang itu contohnya apa? Kolam renang, lo kencingin. Boleh nggak? Airnya lebih dari 20. Tergenang nggak? Boleh nggak? Coba lo kencing coba. Sama yang punya boleh nggak? Diam-diam. Ini di atasnya dulu baru. Hukumnya apa itu? Terus walaupun nggak apa-apa di air banyak yang mengalir, tapi yang lebih baik menghindarinya. Terus menunaikan hajat di malam hari di kali, itu hukumnya juga makruh. Malam nih ente nongkrong dalam kali langsung udah nggak usah cebok kan, udah ngalir tuh kalian udah bersih. Hukumnya apa?
Kenapa? Yang dikatakan malam hari itu kali-kali tempat tinggalnya para jin. Lah kalau airnya itu air yang disediakan untuk minum atau airnya itu punyanya seseorang yang miliki, mutlak hukumnya haram. Itu kolam renang haram. Kenapa? Punya orang. Nah, gitu loh. Kalau empangnya orang haram. Nah, ada yang punya, namanya pencemaran. Gitu loh. Lah kalau ini air nggak ada yang punya gimana? Makruh. Kalau ada yang punya, hukumnya haram secara mutlak. Dan dimakruhkan di area dekat air. Oh, saya nggak ke empangnya, sebelahnya, Pip, makruh. Kenapa? Emang itu bukan tempatnya gitu aslinya gitu loh. Tempatnya ada sendiri. Yang dikhususkan untuk memang buang hajat. Ini kayak helikopter itu hukumnya apa itu? Makruh. Kali kan air banyak kan mengalir, hukumnya apa? Makruh. Terus di mana? Ya kamu di tanah. Kalau di Hadramut itu kata orang dulu tempat buang hajat yang dulu itu di atas begini. Nanti bawahnya ada ruangan, ada pintunya. Itu naik ke atas dulu baru. Kalau pas berak, plok, dengeran gitu loh. Kalau sudah kering ini, buka pintunya, kerok, buang, kosong lagi. Nah di sana kalau buang hajat nggak boleh cebok di situ, dimarahin orang ente. Nah kalau kencing juga beda. Beda lah, kalau ke bawah ngalir kemana-mana, airnya kemana, ente dimarahin orang dong. Kalau air besar suka kencing juga. Tempatnya harus dipisahkan. Ceboknya nggak di situ, di tempat yang lain. Iya, ceboknya nggak di situ. Makanya disunahkannya pakai batu, buang dulu. Nah ini keluar dah tempat cebok. Karena ada tempat yang buat mandi lah, tempat mandi itu kamu cebok. Di situ khusus untuk buang hajat. Terus wala fi juhrin, dan tidak kencing di dalam lubang sawah atau ada apa lubang nanti main mumpung lubang lah, kalau di totol gimana ini? Ya kalau mending tolong dimakan kraus habis apa enggak? Kenapa soalnya? Takut ada yang pemilik. Iya, masa depan kamu itu masalahnya. Makanya dalam kisos itu orang yang motong tangannya orang, motong kakinya orang, motong kuping, sama motong kaal, itu dendanya paling gede kaal. 100 onta dendanya, Sur. Motong kaal. Motong tangan masih kurang dendanya. Kalau kaal 100 onta dendanya ini. Kenapa? Aset. Aset penting itu. Enggak, kalau tangan ada palsunya, kaki. Nah kalau itu, ini mau beli di mana? Saya mau beli yang palsu gitu. Enggak ada palsunya.
Terus wala fi mahabbirih, dan tidak kencing atau buang air besar di tempat hembusan angin, tempat yang banyak anginnya, yang angin itu akan ke tempatnya orang gitu loh. Khawatir bau. Kalau kamu tahu begitu, maka kamu harus sebaliknya. Ini anginnya kemana? Ke sana. Ya kamu orang di sana. Ini dari sana, berarti yang orang itu nggak akan kecium baunya. Ini yang nggak boleh ini kalau sekiranya buang air kamu itu encer, mencret maksudnya. Agar ketika brotnya itu nggak nyemprot ke di sekitar kamu maksudnya. Wa an la fitorikin, dan kamu tidak diperbolehkan pula buang air atau kencing di jalanan. Haram nih hukum di jalanan, kencing di jalan. Yang dikatakan dalam hadis apa? Ittaqu al-li'anain. Takutlah kamu, kata Nabi, pada dua hal yang terlaknat. Apa itu? Tadi kencing, buang air di jalanan atau di tempat kumpulnya manusia, di taman. Kenapa kok terlaknat? Orang yang lagi nongkrong lihat punya kamu sepedul di situ mesti laknat. Allah yahfad. Ini yang viral di sini neraka ini. Dia, bapaknya, kakeknya goblok semua, nggak ngajari anaknya. Itu kena semua, itu dilaknat. Itu sama orang sekampung ini orang. Apa ini si bego siapa yang di sini? Lah kalau di tanah biasa, tapi tidak apa, di tanah yang keras. Tanah keras itu sama kayak jalan. Kalau kamu kencing di situ bisa apa? Mercik ke kaki kamu. Kalau kamu kok di tanah, disunahkan di gemburin, atau kamu gali, atau kamu kasih pasir di atasnya. Yang sekiranya kalau kamu itu kencing, dia nggak nyiprat kemana-mana gitu loh. Dikemburin, digali, atau dikasih pasir. Wa tahta syajaratin musmiratin, dan di bawah pohon yang berbuah. Yuk, kalau sama ruha, yang buahnya bisa dimakan. Kenapa kok nggak boleh? Ini ada buah mangga nih. Tiba-tiba ada tayenya di pojok gitu, buahnya mangga segede gitu, plok. Ditakutkan buah mangganya jatuh kena, atau orang yang lihat jadi nggak mau makan buah mangganya gitu. Dikencingin di situ, diperakin di situ, wah mangganya bekas, udah nyerap tainya dia, mangga apa ini?
Jadi orang jadi nggak resep lagi untuk makan buahnya. Terus wala yatakallam, dan tidak berbicara illa li dzarurah, kecuali untuk dzarurah. Dzarurah itu apa? Dipanggil orang tua. Kamar mandi, Mak. Oh, udah selesai, udah. Ada apa, Mak? Itu ambil galon. Iya, tunggu, Mak. Nanti saya mau. Nggak usah panjang-panjang. Kamar mandi selesai. Nanti nunggu keluar baru lanjut. Atau untuk mengingatkan seseorang, boleh. Ini kalau ngingetin orang itu di tempat terbuka. Ada orang yang lewat mau kejatuhan pohon, mau apa? Minggir, ada pohon. Oh, boleh. Mengingetin orang ketika orang itu dalam bahaya, atau teriak, ente dalam bahaya, tolong. Ada kucing masuk kamar mandi kamu atau apa, ini minta tolong, boleh. Kecuali apa? Darurat. Nah, kalau nyanyi gimana? Haram. Kok nyanyi? Sekarang bawa HP, ahlan. Ada yang baca koran sambil WA, bawa kamar mandi. Sekalian lu selfie. Pasang status boker gitu. Terus wala yastanjia bil ma'i fil maudhi'ihi, dan tidak beristinja, enggak cebok dengan air di tempatnya. Ini dulu, bukan sekarang. Pindah tempat. Jadi di tempat itu kamu cukup bersihin pakai batu, pakai tisu, terus pindah tempat lain. Karena itu tempat itu khusus buang hajat, bukan untuk istinja, bukan untuk apa? Cebok gitu loh. Ceboknya harus tempat yang lain. Wa ayyastabri minal baul, dan untuk menuntaskan dirinya dari kencing, istibro. Istibro itu biar nggak sampai netes lagi. Entah itu dengan dehem. Kalau kamu punya keyakinan nih, ini kalau saya bangun nanti akan netes, wajib kamu istibro. Nggak boleh bangun sampai tuntas. Oh, tapi saya biar tongkrong lama nanti netes. Lah caranya gimana? Ya tunggu dulu jalan, jalan dulu. Muter jalan, nanti balik lagi tuntasin. Sampai kamu yakin ini nggak akan netes gitu. Jadi harus yakin ini nggak akan netes lagi, itu hukumnya disunahkan. Namanya istibro. Lah sunahnya apa? Mengurut zakarnya, diurut zakarnya nih. Dari apa? Bawah di sebelahnya dubur tuh. Nah, terus ke depan sampai urut lagi. Sambil urut, urut sampai enggak ada tersisa sisanya air kencing di situ. Terus
Wa an yakula inda dukhulihi, dan ketika kamu mau masuk kamar mandi baca doa Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Disunahkan untuk baca doa waktu keluar, apa? Baca doa. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Jadi kalau mau masuk baca doa, keluarnya juga baca doa. Terus wa alla yastakbila wala yastadbiroha, dan tidak menghadap kiblat dan juga tidak membelakangi kiblat. Ini di ruang terbuka, tertutup nggak apa-apa. Wa yahrumu dzalika, dan diharamkannya demikian, in lam yakun bainahu wa bainaha satiron, kalau di antara dia nggak ada apa? Penutupnya. Kalau ada penutupnya nggak apa-apa. Au ba'uda anhu aktsara min salasati adru, atau jaraknya antara dia dan penutup itu lebih dari 3 ziro. Ziro itu kan segini nih. 3 ziro antara kamu dan penutupnya lebih dari itu, maka kamu sekarang nggak boleh menghadap kiblat. Kalau antara kamu dan penutup kamu jaraknya kurang dari 3 ziro, maka kamu boleh sekarang untuk menghadap kiblat atau membelakanginya. Aukana satiru aqallu min sulusai ziro, atau keadaan penutup itu kurang dari 2/3 ziro. Artinya jaraknya itu 3 ziro, tingginya kurang dari 3 ziro. Kamu tutup pakai tas namanya, yang tasnya itu kecil, ya nggak boleh. Ditutupnya harus 2/3 ziro, berarti 40 cm. 60 cm dibagi, kalau 2/3 berarti bagi berapa itu? Hah? Kalau ini bagi mesti salah tuh ya. Berat. Jadi kalau diukur namanya 2/3 itu namanya 40 cm dari 60 cm. Ini 2 jengkal lah. Itu minimal penutupnya segitu. Ila fi mawadhi'il mu'addati lidzalika, kecuali pada tempat-tempat yang memang disediakan untuk menunaikan hajat. Tempatnya itu memang apa? Khusus, ada WC, udah dibikinin. Artinya boleh secara mutlak.
Terus wamin adabihi, dan adab-adabnya buang hajat, ala yastakbila syamsa walal qamaro, tidak membelakangi matahari dan bulan, tidak menghadap matahari dan bulan. Jadi kalau dia di luar nih, matahari di sana, jangan ke sana ngadepnya, sana. Jadi adabnya kamu nggak sampai menghadap kepada matahari. Kalau membelakangi matahari masih boleh. Kalau menghadap matahari nggak adab gitu. Bulannya begitu malam nih. Bulan di mana? Oh, bulan di sana. Jangan ke sana. Cari sisi yang lain. Terus wa ala yarfa'a saubahu, dan tidak mengangkat pakaiannya. Ya, Islamnya agama yang luar biasa, mengatur sampai ngadep-ngadepnya diatur, mana yang nggak pantas, mana yang nggak boleh.
Terus wa'ala yarfa'a saubahu, dan tidak mengangkat pakaiannya hatta yadnu'a minal ardi, hingga pakaiannya rendah dari tanah. Maksudnya adabnya tidak langsung mengangkat pakaiannya dari luar, langsung cincing enggak, tapi setelah kamu yang mendekat baru diangkat gitu. Setelah kamu sudah mulai mau turun baru diangkat. Jadi enggak lagi berdiri udah diangkat gitu loh maksudnya. Itu adabnya begitu. Wala yabula fi makani shalab, dan tidaklah kencing di tempat yang keras atau tempat yang bisa membuat kencing itu atau berak kamu itu nyiprat. Tanahnya keras atau kamu mau berak nih, ini berak kamu main ceret nih, gitu, bisa nyiprat kemana-mana. Nanti repot waktu bersihinnya, gitu loh. Waktu bersihinnya nggak cukup pakai batu, kamu harus pakai air. Kalau kamu di hutan, di mana kamu siapnya cuman tisu atau batu, berarti nggak boleh ada cepretan. Gimana? Tanahnya di muri. Kiranya ketika kamu itu membersihkan istinja bisa langsung tuntas. Kalau nggak bisa, harus pakai air. Wala yanduro ila samai wala fi farjihi wala fi ma yahruju minhu, dan hendaknya tidak melihat ke arah langit, tidak ke arah kemaluannya, dan tidak ke sesuatu kotoran yang keluar darinya. Nggak dilihatin langit di helikopter namanya, melihat bintang, nggak ada begitu loh. Lihat ke bawah ya nggak ada, terus lempeng aja, terus masuk lempeng selesai keluar gitu, nggak dinikmati. Masya Allah. Imam Ghazali itu sampai menyedikitkan makan biar nggak sering ke kamar mandi, sengaja dia. Kenapa? Kalau saya banyak makan nanti bolak-balik kamar mandi. Dan jangan main-main dengan tangannya, wala ya bas biyadihi, ngupil atau karu-karu sini. Tangan jangan dibuat main-main. Terus nggak noleh kanan kiri, sono lihat, sono tengok, nggak usah lempeng aja, anteng, jangan semacam-macam. Oh, namanya tempat kamu lagi duduk di tempat siapa itu berarti? Tempat musuh kamu. Terus jangan bersiwak. Wa an yusabbila thaubahu,
dan hendaknya ia menurunkan pakaiannya qabla intisabihi, sebelum ia berdiri tegak. Kalau tadi kan waktu nurunin angkatnya pelan-pelan, setelah kamu tuh nongkrong mulai diangkat. Waktu berdiri, sebelum berdiri sudah diturunin gitu loh. Jangan main berdiri baru dilepas, adabnya begitu. Wa yahrumul baulu fil masjidi walau fi ina'in, dan diharamkan kencing di masjid walaupun di dalam wadah. Ini masjid nih, itu di pojoknya kencing, tapi di wadah, di botol, haram. Apalagi di masjidnya, itu mah super haram namanya. Artinya di dalam masjid kamu kencing, tapi nggak netes masjid, enggak, cuma di dalam apa? Botol, hukumnya haram. Wa ala kubrin, dan juga haram kencing di atas kubur. Kubur itu rumah masa depan. Ente rumah ente dikencingin mau? Ente juga jangan kencing di atas kubur. Kencing enggak, Beb, cuma buat nongkrong aja, Beb, di atas kubur. Wa yukrahu inda kubrin, dan dimakruhkan di samping kuburan. Di atasnya enggak, tapi di sampingnya hukumnya makruh. Di atasnya haram. Wa qaiman illa li udhrin, dan dimakruhkan kencing dalam posisi berdiri kecuali ada uzur. Kalau ada uzur kayak sakit atau yang lainnya boleh. Atau takut kalau saya nongkrong nih, atau ada ular gigit, ada apa biawak gigit. Ini ceritanya di tempat apa? Lah kalau itu di masjid-masjid, Bib, atau cuman kotak doang begitu kencing gimana? Serbuat kaki itu mah. Lu nutupin malah kasih di begini yang terbuka. Wa fi mutahaddisin nas, dan dimakruhkan kencing dan buang air besar di tempat manusia sering berbincang-bincang, tempat nongkrongnya orang. Kok kamu kencingin, kamu berakin, apa tadi? Disumpahin. Batin nongkrong aja dikencingin tahu. Fa'idha atosa, ketika kamu kok lagi kencing atau buang air, kamu bersin, hamidallah biqalbihi, maka ucapkan alhamdulillah di dalam hati. Lah, terus bolehnya menggunakan tisu itu ketika apa keadaannya? Bolehnya pakai tisu. Ini pala nih. Umpama nih suruh pala nih. Nah, nggak apa-apa, contoh doang.
Ini tempat keluarnya nih. Ini kalau airnya sampai kemari, nggak bisa pakai tisu. Nggak boleh, nggak sah. Harus airnya di ujung sini doang. Pakai tisu boleh. Batu boleh. Kok airnya kok kemari, udah nggak bisa. Harus pakai air. Apalagi kemari-mari, udah nggak bisa pakai batu atau pakai tisu. Jadi bisa pakai tisu kalau airnya cuma di ujungnya. Nah kalau kamu berak sama buang air, diduluin mana? Cebok dulu, cebok buang air besar dulu apa buang air kecil dulu? Biasanya buang air kecil dulu. Hah? Kalau ada biasanya buang air kecilnya dulu. Dicebokin. Iya. Sunahnya buang air kecilnya dulu dicebokin, baru besarnya dicebokin. Kenapa? Kalau buang air besar duluan, nanti pas buang air kecil ditakutkan meler lagi ke belakang, gitu loh. Di depan dulu dicuci bersih, baru ke belakangnya. Lah kalau pakai batu beda. Batu belakangnya dulu, baru ke depan. Nah, tisu. Nah. Jadi tisu, buang air besar dulu dibersihin, baru besar. Nah, tisunya harus bersih nggak? Kalau kamu mau dapat sunnah habis pakai tisu terus pakai air, tisunya apa aja boleh. Mau tisu najis, mau tisu apa boleh, mau batu najis, mau batu boleh. Tisu satu nih, kamu bolak balik, boleh. Kenapa? Karena habis itu akan pakai air. Tapi kalau nggak pakai air, cuma tisu, harus tisunya suci. Sekali buang, ambil lagi, buang. 3 kali. Kok sekali bersih, Beb? Sunnah 3 kali. 3 belum, 4 sudah bersih, tambah 1 lagi 5 buat sunnah, ganjil. Tisu basah gitu. Nggak boleh. Tisu basah Nggak boleh, malah melebar kemana-mana akhirnya. Tisunya kering harus, jangan tisu basah. Makanya bukan anak kecil pakai tisu basah, wah kemana-mana malah najisnya. Tisunya kering. Nah, setelah kering, tisu kering, boleh pakai tisu basah, gitu loh. Jadi jangan pakai tisu basah dulu, jangan pakai tisunya kering. Tisu basah, yang namanya basah, kena basah, ya melebar kemana-mana malah, gitu malah najis semua nanti. Ya, jadi apa? Islam mengatur sampai ke mana yang duluan, mana yang belakangan, bagaimana caranya bersihinnya, ngadepnya kemana. Ini agama yang begitu istimewa, gitu loh. Ini nggak akan dapati lagi aturan bagi tempat lain, nggak ada. Kenapa? Karena ini aturan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bikin kita, bukan yang ngatur manusia dikarang sendiri, nggak bisa, nggak tahu mana yang baik, mana yang jelek. Ya, mudah-mudahan dengan tahu ini kita akan bisa praktek, dapat kebaikan. Ini masih kitab yang kecil nih. Nanti kitab yang gede lagi lebih detail lagi bahas masalah cebok. Ini baru kitab ini. Nanti kalau ada bahas yang lebih gede lagi, sampai gigit kuku kamu nggak boleh, ngupil kamu nggak boleh, kamu nggak boleh apa? Tusuk gigi kamu nggak boleh, habis boker makan boker nih nggak boleh. Kue tangan ini jangan, ini nanti lebih jelas di kitab-kitab yang lainnya, insya Allah. Wallahu a'lam bil hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana asrafna 'ala ladha ashrafna
fatub alaina tauba tagsil auba wastolana aurati waghfir Rabbi wa mauludina walali wal ihwani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah al muslimina ajma amina rabbi isma fadlan la bi'iktisabi minna bil mustafa rasulin Allah bi kulli suli Salla wa sallam Rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi dada tazi sahbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi ana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.